Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, Community of Miracle yang Tuhan Yesus sayang. Dimanapun berada di pagi hari ini, kita sangat bersyukur karena Tuhan baik. Kita bisa menikmati momen-momen yang luar biasa di hari-hari ini. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menolong kami, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Dan Engkau memberkati kami sehingga pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh yang kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. 1 Korintus 12 ayat 27 dan 28, demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata di dalam bahasa roh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, makna kenaikan Kristus bagi kita orang percaya adalah yang pertama. Jadi pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema makna kenaikan Kristus bagi orang Kristen. Yang pertama adalah pentingnya komunitas. Tuhan Yesus begitu perhatian terhadap komunitas. Itu sebabnya di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, Paulus memberikan gambaran bahwa komunitas orang percaya itu seperti tubuh, anggota tubuh, ya, seperti anggota tubuh. Yang masing-masing anggota tubuh itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi di dalam komunitas sekalipun anggota-anggotanya banyak, ya, tetapi itu merupakan satu kesatuan yang disebut dengan tubuh Kristus. Nah, komunitas kita ini disebut tubuh Kristus sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi di dalam komunitas itu tidak ada perbedaan, baik itu orang Yahudi, orang Yunani, budak, atau orang merdeka. Artinya bahwa di dalam komunitas ini Tuhan memandang kita semua sama, ya, dan memiliki kesatuan di dalam komunitas ini. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam komunitas, semua kita dalam fungsi-fungsinya masing-masing, tidak ada yang lebih menonjol dari anggota-anggota komunitas itu. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata,
Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi sahabat-sahabat komunitas mereka dimanapun berada, di dalam komunitas ini Tuhan memberikan kita masing-masing dengan fungsi secara khusus. Itu sebabnya kita berfungsi, ya, sebagaimana Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada satu orang berkata bahwa saya lebih dari yang lain, ya. Seperti yang dikatakan di sini bahwa telinga lebih penting daripada kaki, atau tangan lebih penting dari yang lainnya, ya. Semua anggota tubuh itu berfungsi masing-masing. Kaki dengan fungsinya sendiri, tangan dengan fungsinya sendiri, telinga dengan fungsinya sendiri, ya, mata dengan fungsinya sendiri, mulut dengan fungsinya sendiri. Nah, di dalam komunitas yang Tuhan bangun ini, masing-masing kita semua berfungsi. Ya, itu sebabnya ketika kita saling menjelekkan, saling menganggap yang lain tidak penting, tidak berguna, maka kita menciptakan roh perpecahan di dalam komunitas itu. Tuhan mau agar kita saling menghormati dan saling menghargai. Nah, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah mau supaya kita itu berfungsi. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi kita semua diberi gambaran di sini bahwa kita semua adalah tubuh, ya, tubuh Kristus. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi di dalam kebutuhan-kebutuhan pelayanan di komunitas, Tuhan mau kita saling melengkapi di dalam komunitas itu. Ya, karena tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih hebat. Semua kita sama. Sekali lagi saya mengatakan bahwa fungsi kita itu secara khusus Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya di pagi hari ini kita boleh menyadari bahwa Tuhan menghadirkan kita di dalam komunitas ini agar kita mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Inilah inti dari komunitas itu, bahwa setiap anggota saling memperhatikan, ya, satu dengan yang lain. Jadi ketika kita melihat ada orang yang kelihatannya lemah, ada orang yang kelihatannya, ya, tidak bergairah, ya, yang lain akan mendorong, yang lain akan memberikan spirit agar supaya dia bisa bangkit dan bisa maju untuk rencana Tuhan yang luar biasa ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, karena itu jika anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Inilah yang Tuhan inginkan. Ketika seseorang
dalam komunitas itu mengalami penderitaan, maka kita semua dalam bagian anggota tubuh itu akan merasakan penderitaan. Jadi ada keseimbangan di dalam komunitas ini. Ya. Ketika seseorang berhasil, maka semua kita bersuka cita. Nah, Tuhan ingin supaya di dalam komunitas kita ini kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Inilah yang Tuhan inginkan. Kiranya makna kenaikan Kristus ini kita maknai dengan bekerja sama, saling menghormati, dan saling menghargai. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling membuli, dan tidak saling menganggap yang lain tidak berharga. Tapi kita semua saling menghormati dan memperhatikan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati buat renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam komunitas ini kami adalah tubuh Kristus. Engkaulah kepala kami. Segala sesuatu kami akan mendengar komando dari kepala. Itu sebabnya kami menunggu kedatangan-Mu sebagai kepala. Tuhan, kami percaya sebelum segala sesuatu lengkap, anggota-anggotamu lengkap, maka Engkau tentu belum akan datang. Tapi ketika tiba, semua anggota tubuh Kristus sudah lengkap, maka Engkau pasti akan meletakkan kepala di atas tubuh itu. Memberkati kami semua agar kami bisa menjalani hidup ini dengan berfungsi yang benar. Berkati saudara-saudara sahabat kami dimanapun berada yang hari ini berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong dengan sukacita, dengan kebahagiaan, bahkan terlebih berkat-berkat rohani dan berkat jasmani menyertai kehidupan kekasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau ada sahabat-sahabat kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, Engkaulah penyembuh kami yang ajaib. Engkaulah penolong kami yang ajaib, menolong setiap kekasih-kekasih kami yang sakit dan memberikan kesembuhan secara sempurna kepada mereka. Engkau juga memberkati pengurus Community of Miracle Tuhan, mulai dari Ketua Umum Ibu Sally Brehman Tuhan yang ada di Swedia. Tuhan, Engkau memberkati, berkati keluarga dan rumah tangganya, suami, anak-anak, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Bahkan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah kehidupan mereka menjadi berkat yang besar Tuhan. Berkati juga kami yang ada di Indonesia. Biarlah kami terus melakukan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan misi kepada kami untuk memenangkan dunia ini Tuhan, bagi Engkau Tuhan. Jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Dan Tuhan tolong Community of Miracle agar bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati sponsor kami Tuhan, donatur kami, Bapak Kumala Tuhan, Haryadi Kumala Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dia dan memberkati dia Tuhan. Dalam rencana-rencana ke depan, Tuhan akan menolong anaknya akan menikah. Tuhan akan membuka jalan semua persiapan-persiapan mereka. Biar Tuhan memberkati Tuhan. Sehingga pada hari H di mana pelaksanaan pernikahan itu berlangsung, semua bisa berjalan dengan baik. Kesehatan dari adiknya juga Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat komunitas dengan profesi masing-masing sebagai dokter, perawat, sebagai TNI, polisi Tuhan. Engkau memberkati bahkan semua pegawai-pegawai, baik karyawan yang bekerja di perusahaan dan juga PNS. Tuhan memberkati mereka semua. Berkati Tuhan dan biarlah kehidupan mereka menjadi berkat di setiap instansi Tuhan.
Juga hamba berdoa buat anak-anak kami yang studi Tuhan, dimanapun mereka ada Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadikan mereka terpuji, ternama, terhormat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan mendahului dan menyertai kami dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.